Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore bro. Ini adalah session jalan pulang. Setelah beberapa jam saya berada di puncak akhir. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, sehingga sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, sahabatku semua, setelah beberapa jam saya berada di puncak akhir, maka saatnya untuk kembali ke rumah. Mungkin untuk kembali ke rumah ini saya akan melewati jalur yang berada di pinggir pantai atau Pansela, pantai selatan dari Sukabumi, yaitu jalur Geopark ataupun dari mulai puncak akhir menuju ke Pantai Loji. Untuk kondisi jalannya itu sendiri kondisinya menurun, sehingga teman-teman juga harus hati-hati kalau melewati jalur ini. Nah, kalau kecil itu ke sebelah kiri, ini kita belok ke sebelah kiri jatuh, dan kita lurus saja karena kita mau menuju ke arah Loji dan melewati puncak Dharma. Jalur yang akan saya lewati ini adalah jalur yang kalau dari arah Pelabuhan Ratu menuju Ciletuh itu sendiri adalah selalu kita menemukan tanjakan curam. Jadi begitu masuk ke titik puncak Dharma menuju Ciletuh, kita akan menemui jalanan turun curam. Nah, ini saya akan sampai di puncak Dharma. Nah, di sini ada juga Bukit Panenjoan ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menyaksikan, melihat, menikmati pemandangan Geopark Ciletuh dari atas bukit, bisa melalui atau direkomendasikan ke puncak Dharma atau ke puncak akhir. Juga ada puncak Panenjoannya. Yang perlu kita perhatikan pada saat kita menemui jalan turunan tajam, dan itu jalanan turunan panjang, maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, perangkat penghenti roda daripada kendaraan kita, atau kita kenal dengan remnya. Nah, pastikan rem kalian itu, motor kalian itu dalam kondisi berfungsi dengan baik. Karena apa? Pada saat kita menemui jalanan turun panjang dan curam, otomatis sistem rem akan bekerja lebih keras. Sistem remnya akan bekerja dengan ekstra, terutama untuk kendaraan-kendaraan matic ya. Kalau untuk kendaraan konvensional atau manual, itu biasanya sistem pengeremannya terbantu dengan adanya engine brake. Nah, ini yang membedakan antara motor manual dan motor matic. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai pengendara itu mampu untuk mensiasati momen-momen di mana ada pengereman keras, ada pengereman ringan. Artinya untuk motor matic itu sistem pengeremannya kan kanan kiri di tangan. Jadi untuk pengereman disarankan untuk bergantian. Jadi maksudnya jangan depan terus, tapi bergantian dengan belakang. Usahakan pengereman belakang
harus dibantu dengan pengereman depan. Demikian juga sebaliknya, dan dilakukan dengan berlahan-lahan. Hindari pengereman keras atau hard brake apabila kita menemui jalanan turun dan menikung. Ini akan berbahaya karena pada saat kita menikung ada kemungkinan akan terjadi brake lock atau terkunci. Lain lagi kalau misalnya motornya menggunakan sistem ABS ya. Kalau yang manual itu biasanya akan terjadi braking lock, jadi terkunci. Nah, udah terkunci akan meleset berarti sudah selesai, dan ini akan fatal apabila dilakukan dalam kondisi kecepatan tinggi. Artinya begini, pada saat kita melakukan riding atau touring, jaga kecepatan kita. Artinya menjaga kecepatan berarti menjaga rasa dan feeling. Satukan feeling kita dengan motor kita sendiri. Jangan ada istilah panik. Sebab kalau pada saat kita berkendara terus kita menemukan satu kejadian tertentu yang membuat kita kaget terus kita panik, itu biasanya yang pertama kali kita respon adalah rem. Mengerem sekencang-kencangnya supaya berhenti. Ya, kita melupakan kondisi jalanan pada saat itu. Apakah itu menikung, apakah itu turun, apakah jalanan dalam kondisi basah atau kering. Nah, apakah di sebelah kita ada pengendara lain, di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita, itu harus semua kita perhatikan. Makanya setiap motor itu pasti diberikan spion kanan kiri, itu fungsinya. Intinya jangan panik, lakukan pengereman dengan berlahan-lahan. Kebanyakan yang membuat rem itu tiba-tiba blong, terutama pada saat di medan jalanan yang terus menurun, itu disebabkan karena pertama, cara pengereman yang kurang benar. Pengereman yang dilakukan terus-menerus itu akan menyebabkan piringan menjadi panas dan membara. Apa yang menyebabkan? Karena piringan bergesekan dengan sepatu rem. Ini yang membuat rem kadang-kadang blong. Jika piringan membara, maka secara otomatis kampas rem pun akan mengeras. Pada saat kampas rem mengeras, kita tekan rem dan piringan masih membara, maka rem tidak akan menggigit dengan sempurna. Dan itulah yang disebut dengan loss rem atau ngeblong. Berikan jeda beberapa saat agar piringan dapat melakukan pendinginan. Kemudian lakukan pengereman lagi. Lakukan lagi jeda sehingga suhu pada piringan rem itu terjaga. Ciri-ciri atau tanda-tanda rem itu mengalami sebuah penurunan fungsi. Yang pertama adalah berbau sangit, ya, berbau sangit. Baunya seperti kampas terbakar, sangit banget. Kemudian yang kedua pada saat direm adalah yang kita rasakan magol. Kalau bahasa bengkelnya magol itu direm, ditekan semakin keras. Nah, ini adalah salah satu tanda-tandanya. Yang ketiga, loss tanpa bisa difungsikan lagi.
Yang keempat adalah piringan rem menjadi panas, merah membara. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, kita menemukan kondisi seperti ini, lebih baik kita segera menepikan kendaraan kita, kemudian lakukan pendinginan. Caranya, jangan pernah menyiram piringan yang membara dengan air. Karena kalau kita siram dengan air, maka dalam kondisi panas, maka piringan akan melengkung. Kalau piringan kita melengkung, berarti tidak bisa berjalan, tidak bisa difungsikan lagi. Makanya lebih baik kita berhenti, menepi, biarkan dingin beberapa saat, ya 15 menit, biarkan dulu. Setelah dingin, baru kita berjalan kembali. Itu tipnya. Biar kagak bosen, dijeda dulu ya dengan musik, sambil menikmati indahnya pemandangan pantai selatan Sukabumi. Oke, pantengin terus videonya, check it out. Yups, setelah kita melewati tanjakan Dini, maka sepanjang kiri jalan ini kita akan menemui
ada beberapa pantai di sini yang bisa kita kunjungi untuk rehat sejenak. Kemudian nanti ke depannya lagi ada beberapa pantai yang sedang dibangun fasilitasnya. Nah, ini adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka menggalakkan mengeksplor wisata yang ada di pantai selatan Sukabumi ini. Jadi nggak salah kalau memang program promosi wisata pantai di sekitar pantai selatan Sukabumi ini terus digencarkan dan dilakukan pembangunan di beberapa titik. Nah, inilah nilai jual satu daerah. Sektor pariwisata adalah sektor yang dapat meningkatkan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta menumbuhkan ekonomi kreatif. Ya, mudah-mudahan saja akan segera selesai ya. Jadi kita akan lebih banyak melihat lagi destinasi wisata pantai di jalur pantai selatan Sukabumi, terutama jalur Loji sampai ke ujung Genteng ya, jelas melewati Geopark Ciletuh atau Taman Bumi Ciletuh. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita lanjutkan lagi reading santai kita sambil menikmati indahnya pemandangan dan menikmati liak-liuknya aspal yang mulus. Jangan lupa untuk berhati-hati walaupun di sini kombinasi tikungan kanan kiri, turunan naik turun, kemudian begitu mengasihkan. Hati-hati pada saat cornering ya. Biasanya kalau kita yang suka bawa motor biasanya paling suka itu bila ngelihat jalan mulus kemudian tikungan-tikungan yang berkombinasi ekstrim, itu biasanya suka cornering. Hati-hati ya yang suka cornering, yang penting hati-hati karena ini adalah jalur dua arah, beda dengan di sirkuit. Kalau sirkuit itu satu arah, jadi kamu mau cornering sampai miring-miring sampai jatuh pun nggak akan ada yang terganggu, kecuali diri kita sendiri. Kalau jatuh ya kita sendiri yang merasakan. Tapi kalau misalnya di dua arah ya, kalau kita jatuh atau nabrak berarti ada banyak yang dirugikan ya. Oke, hati-hati aja teman-teman. Oke, kita lanjutkan videonya. Check it out.
tanda marka jalan tengah tidak terputus berwarna putih berarti disarankan atau dihimbau untuk tidak melewati garis putih tersebut sampai kita menemukan marka jalan putih yang terputus-putus. Berarti kalau yang terputus-putus kita sudah boleh mendahului atau menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Apa tujuannya untuk yang tidak terputus? Tujuannya adalah memberitahukan bahwa pada area tersebut sangat berbahaya atau riskan atau rawan kecelakaan apabila kita mendahului pada jalan yang ditandai marka tersebut. Biasanya marka jalan tidak terputus ini ada di tanjakan dan tikungan-tikungan yang pandangan kita terbatas. Itu. Untuk teman-temanku yang suka cornering, median tengah ini menjadikan patokan penyelamat. Artinya pada saat kita cornering disarankan kalau bisa jangan melewati median tengah tersebut, baik itu putus-putus maupun tidak terputus. Kemudian usahakan tetap pada posisi kiri. Kenapa demikian? Karena jalan raya yang kita lewati ini kan dua arah. Kita tidak tahu tiba-tiba di depan kita ada kendaraan lawan arah dan posisi kita berada di luar garis tengah. Nah, contohnya seperti ini, kita harus hati-hati. Begitu kita mengambil ke kanan, kita langsung kembali ke lajur kita. Jangan terus di kanan terus. Gitu teman-teman. Oke, kita sudah sampai ke Pantai Loji dan Pantai Sanggrawayang nih. Nah, itu ada sebelah kanan kita itu ada kelenteng Dewi Kwan Yin. Kita lanjut terus. Ada banyak cara untuk mengisi liburan atau mengisi waktu luang kita, dengan salah satunya adalah dengan berwisata. Dan wisata ini kita bisa menggunakan media-media tertentu, yaitu misalnya bagi yang suka naik kendaraan roda 4, trip dengan kendaraan roda 4. Bagi yang suka menggunakan kendaraan roda 2, kita melakukan trip menggunakan kendaraan roda 2 atau biasa kita kenal dengan touring, riding. Ada juga sunmori. Tapi kalau sunmori itu biasanya identik dengan adu kecepatan. Kemudian identik dengan memunculkan sesuatu yang kadang bersifat negatif. Tapi tidak jarang juga ada beberapa teman-teman peturing, teman-teman bikers yang justru santun walaupun dia menggunakan kendaraan yang cc-nya besar. Justru kadang-kadang yang cc kecil itu kadang-kadang yang terkadang juga melebihi dari yang ber-cc besar. Tapi ya itu semua tergantung kepada pengguna jalannya, ya. Jadi tidak semua biker itu arogan gitu ya, mungkin itu oknum-oknum tertentu
Ya namanya juga mencari jati diri, ingin menunjukkan eksistensinya, ya itu wajar-wajar saja. Kita anggap itu dengan cara positif gitu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kayaknya video kali ini saya cukupkan sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan babi bu AEO dari awal sampai di titik ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan salam satu aspal, salam persaudaraan, sing penting together. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, selalu semangat dan sehat selalu. Salam buat keluarga. Dan jangan lupa liburan, jangan lupa touring, jangan kerja melulu. Sekali-kali badan kita harus dimanjakan. Ya, kalau saya ya touring gitu. Touring santuy. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.